Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gur Rahmadani, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya dibersamai oleh fasilitator Bapak Herdi Mulyana dan Ibu Desi Rusmita, dan saya selaku Ibu Rahmadani, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kepahyang. Latar belakang, pada dasarnya sekolah berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warga, khususnya murid, melakukan budaya atau kebiasaan positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan dilakukan secara terus-menerus dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak yang terlibat dalam pembiasaan positif harus bekerja sama. Pembiasaan positif merupakan budaya positif yang akan menjadi budaya sekolah yang baik. Ya, suara dari Bapak Ibu Guru SD Negeri 08 Sebat Karang, oke, luar biasa. Di sini sudah ada, baik, di sini sudah ada kata kunci Bapak Ibu, apa yang bisa kita keep atau kita ambil? Ada tentang apa? Ada merdeka belajar, tepat, pintar, ada budaya positif, ada apa lagi? Ada restitusi, cerdas. Nanti kita lanjutkan. Sudah lagu tadi mungkin sudah sedikit bersemangat. Oh, ini lagunya ternyata. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh pendidikan, bahkan bisa dikatakan pahlawan pendidikan nasional yang ada di negara Indonesia. Ada yang kenal Bapak Ibu siapa kira-kira beliau ini? Ya, betul sekali. Tepat, adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu lekat dengan kita sampai saat ini, mulai dari dulu sampai sekarang dengan 3 semboyan. Ada yang masih ingat? Cerdas. Iya, pintar sekali. Jadi itulah 3 semboyan yang akan saya jadikan pengantar. Saya ingatkan kembali. Jadi saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu, saya berbagi apa yang sudah saya dapat pada program pendidikan guru penggerak. Jadi teknologi pendidikan itu ingat sasem kalada. Mungkin Pak Sudir tahu ya Pak bahasa Jawa. Oke, jadi kalau di depan guru itu memberikan contoh yang baik dalam perbuatan dan amalannya. Kalau di tengah itu iman dia mangunkarsa. Artinya kalau guru di tengah kita memberikan semangat baik kepada rekan sesama guru maupun kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Dan terakhir itu tulisan Dayani, kalau di belakang kita bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa ataupun guru-guru lainnya. Jadi bisa ditetapkan untuk posisi kita sebagai guru dalam rekan sejawat maupun juga guru dalam pemimpin pembelajaran. Nah, selanjutnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara seperti Ibu Fitri bilang tadi bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Kata kuncinya menuntun. Jadi segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka tercapai keselamatan dan kejayaan tinggi-tingginya sehingga mereka menjadi manusia dan dapat diterima dalam masyarakat. Jadi kata menuntun itulah. Jadi kita dapat menuntun siswa kita menemukan potensi terbaiknya. Jadi karena setiap kita ini punya karakteristik yang berbeda, begitu juga dengan siswa. Oleh karena itu kita harus menuntun potensi mana yang terbaik untuk siswa kita supaya kita sesuaikan juga dengan kodratnya. Kodrat sekarang itu tentang IT, tentang perkembangan zaman. Ibu menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Kalau menurut Ibu Kartika gimana? Kalau disiplin itu apa artinya Bu? Bebas saja disiplin. Apa artinya kira-kira? Datang tepat waktu apakah disiplin? Bisa dikatakan disiplin.
Kalau yang lain, Pak Elo, disiplin itu apa kira-kira apa? Tidak pernah hadir itu. Tidak pernah hadir. Ya. Oke, itu kelima, jadi bebas, merdeka mengutarakan. Kalau Pak Sude gimana Pak? Kalau disiplin itu Pak artinya? Nah, sesuai dengan aturan. Jadi ada aturan ya. Jadi disiplin itu apakah sama dalam hukuman? Kalau artinya sama itu seperti apa? Pak Sude tadi sudah merujuk peraturan. Artinya memang ada kesepakatan atau keyakinan yang disepakati dari kelas kita sendiri. Nah, ini ada pengertian disiplin, bahwa disiplin itu adalah tujuannya membuat orang menggali potensinya menuju tujuan. Tujuannya apa? Sesuai dengan kesepakatan itu sendiri. Jadi itu juga dapat Bapak Ibu lihat. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain sehingga mendapat sebuah kepatuhan, itulah yang dikatakan sebuah disiplin. Namun kita sekadang lupa menyamakan persepsi bahwa disiplin itu seperti hukuman. Jadi tidak datang terlambat itu seperti hukuman, takut dihukum. Anak-anak seperti itu kan, seperti takut mereka. Padahal disiplin dan hukuman itu sesuatu yang berbeda, baik secara perasa maupun maknanya. Nah, ini teori motivasi tadi yang saya bilang di awal, bahwa teori motivasi tadi saat kita menggenggam itu ada eksternal, artinya itu dari luar. Kalau kita anak-anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman masih disuruh guru, artinya motivasinya masih dari guru atau dari luar, itu belum sepenuhnya timbul, tidak akan menjadi sebuah budaya atau karakter siswa sendiri. Begitu juga dengan apabila kita melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan, itu juga hanya motivasi eksternal, hanya ingin dilihat oleh orang lain. Artinya memang itu belum menjadi budaya atau karakter pada diri anak itu sendiri. Begitu juga ketika motivasi itu sudah timbul dari dalam diri, jadi tidak hanya ingin dilihat orang, tidak hanya takut ingin dapat imbalan atau hukuman, tetapi itu sudah menjadi sebuah budaya atau karakter pada diri anak itu sendiri. Begitupun juga kita Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ini dia adalah disiplin. Nah, disiplin ini Bapak Ibu akan mengacu pada tanggung jawab kita, dan tanggung jawab ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kurikulum Merdeka terapkan pada saat ini? Ada yang masih? Udah ya, 12